Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kadang kinasih Asa FM ingkang seduhanten diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita sedanten. Alhamdulillah, nikmat ingkang ageng, nikmat ingkang melimpah sehingga kita saged bermuajahah, saged bersilaturahim meskipun di dalam udara ya. Moga-moga ini akan bisa mendapatkan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken kajian kita yang berkaitan dengan fadhailul a'mal. Kita sampai dumateng judul nggih menika fadhailut tawadhu, yaitu adalah keutamaan tawadhu. Nggih. Dados tawadhu menika mboten tertawa sambil duduk mboten. Nggih. Dados tawadhu itu nggih menika merasa diri itu tidak lebih utama daripada orang lain. Oh nggih. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ungduru ila man asfala minkum, lihatlah kepada orang yang lebih rendah ya di antara kamu. Tapi kalau kita melihat agama, kita melihat yang lebih tinggi supaya apa? Bisa fastabiqul khairat. Tapi kalau melihat orang lain, maka kita harus bisa melihat yang lebih rendah daripada kita. Supaya apa? Supaya diri kita itu menjadi tawadhu. Karena hakikat tawadhu itu bukan dibuat-buat, tapi tawadhu itu adalah amalan hati. Oh nggih. Jadi kalau seseorang itu rendah hati, maka insya Allah dia nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh nggih. Karena itu hakikat daripada tawadhu itu adalah seseorang itu akan merasa dirinya itu introspeksi dan muhasabah terus-menerus. Oh nggih. Karena dia merasa bahwa dirinya itu cuma afara'aitum ma tumnun, tidaklah kamu perhatikan kamu itu berasal dari air yang dipancarkan. Asalnya saja itu kalau kita melihat dari filosofis Jawa itu adalah Tirta Sinduretno. Oh ngaten. Tirta Sinduretno itu cuma hanya air air yang sangat lemah sekali. Kalau ditafsirkan mima in mahin itu diartikan lemah ya. Tapi kalau kita jadi orang duwe doyo, awal mula-mulanira dari manusia itu benda atau wujud air yang tidak punya daya. Tapi kan dalam hadis lain dikatakan hina, tapi kan saya lebih cocok dengan yang lemah saja. Tidak yang kesana. Nah, kalau hina kan lebih mesake. Jadi kalau afara'aitum ma tumnun, tidak kamu lihat bahwa kamu berasal dari air yang sangat lemah sekali. Maka kita harus berpikir bahwa diri kita itu bermegah-megahan, kadang-kadang berbangga-bangga, merasa diri yang paling hebat, tapi ternyata diri kita itu membawa kotoran. Melajeng ke kanan, ke kiri, ngalor ngitan, ngidul, semuanya kita membawa kotoran. Yang sebenarnya kita itu adalah bangkai yang sangat busuk sekali ya. Sehingga kalau kita kemudian harus memandang pada orang lain itu lebih tinggi, sakjane nggih enten empere. Enten empere kita harus kemudian tawadhu tadi. Merendahkan diri bahasane wayang niku birawa anuraga. Jadi dirinya itu tetap lembah manah walaupun blegere iki medeni. Ini dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastakbaru man akala ma'ahu khadimuhu wa raqibal himara bil aswaqi waqtaqala sata fahallabaha. Ini dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang sombong majikan yang makan bersama budaknya maupun orang yang mengendarai khimar karena khimar itu kendaraan kelas bawah ini. Khimar itu keledai itu. Jadi kalau dulu orang itu melihat ada orang mengendarai keledai menuju pasar, itu adalah
Wis Ya, kelas tunggangan mbek-mbekan. kelas keledai. Kelas mbek. Ya, jadi kelas bawah itu adalah Nggih. keledai. Oh, ngerti. Dan mau mengikat kambing dan memerah susunya. Jadi kalau dulu orang priayi di Nggih. Arab, ya itu tidak pernah dia itu ya memerah susu atau kemudian mengikat kambingnya. Semuanya cuma duding tok saja. Tinggal perintah. Tinggal perintah saja. Nah, kalau orang itu kemudian melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang rendah, ya, Nggih. tanpa sungkan, tanpa segan, ini adalah orang yang tawadhu. Oh, ngeten. Ya. Jadi indikasine tuladane contoh-contohnya nih ngaten ya. Jadi orang mung dudang-duding perintah tapi bisa dan mau nglakoni sing ditindakake orang-orang yang dianggap rendah tadi. Nggih, jadi karena itu man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu atau rendah hati, Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara, barang siapa yang sombong, wada'ahullah, maka Allah akan merendahkan. Nah, justru sebaliknya nggih. Justru sebaliknya. Ini ada kisah yang luar biasa tragis ini. Nggih, nggih. Ini cerita 90 atau 100 tahun yang lalu Nggih. di Saudi Arabia yang waktu itu diperintah oleh ya Raja Abdul Aziz. Oh, nggih. Abdul Aziz King itu, Abdul Aziz. ya King Abdul Aziz itu ya bapaknya Salman ini. Oh, nggih, Dan nggih. raja-raja Yang- Fahad, Yang Faisal. diabadikan di Bandara Jeddah nggih. Ya, yang diabadikan pada waktu beliau masih bertahta itu ada Iya. seorang ulama yang cerdas luar biasa. Dia itu membantah semua ya orang ilhadiyin. Ilhadiyin itu orang ateis. Ya, nggih. Bukunya itu bahkan dikomentari oleh mudir. Mudir itu adalah direktur dari Iya. hadis Mekah dan Imam Masjidil Haram. Oh, berarti ini saya tahan dulu. Berarti ini dalam kondisi sudah zaman modern, Pak nggih. Ya, abad 20-an awal. Abad baru berarti kan termasuk zaman modern. Termasuk zaman modern. Bukan zaman prasejarah. Bukan, ini Iya. baru-baru saja. Nggih. Di mana beliau itu adalah orang yang paling cerdas, asalnya dari Mesir, tapi belajarnya di Qasim, ya karena itu namanya Al-Qasimi. Karena Nggih. berasal dari Mesir, namanya Abdullah bin Ali. Oh, nggih. Karena dia belajar di Qasim, namanya Al-Qasimi. Al-Qasimi. Ya, beliau itu adalah orang yang paling cerdas ya di antara, bahkan ada orang menjuluki beliau itu Ibnu Taimiyahnya zaman ini. Karena setiap kata-katanya itu mengandung ya banyak sekali hikmah dan kitabnya itu banyak sekali. Bahkan Nggih. ada yang fenomenal yang dikomentari oleh ya Syekh dari Masjidil Haram ini, nggih. ya Syekh Abdul Zahir Abu Saham, ya di mana beliau itu sampai menulis puisi ya, untuk memuji laki-laki. Oh, nggih, nggih. Dia punya buku 2 jilid yang sangat luar biasa yang menentang ateis, yang kemudian ya untuk mengalahkan ahli bid'ah, untuk kemudian memberikan hujah pada orang-orang ya, yang mulhidin. Mulhidin itu adalah orang-orang yang anti Tuhan. Bukunya itu terkenal 2 jilid tebal gitu ya. Nggih. Namanya itu adalah Sirah ya bainal Islam wal Wathaniyah. Sirah bainal Islam wal Wathaniyah. Sirah itu pergulatan. Wah, ngeten. Bainal Islam, antara Islam wal Wathaniyah ya, dan penyembah berhala. Bukunya itu fenomenal sampai Syekh tadi Abu Abdul Zahir tadi mengomentari ini sudah bisa dijadikan mahar untuk masuk surga. Wah, luar biasa. Luar biasa Jadi, ya. Jadi mengapresiasi sampai habis-habisan itu iya, istilahnya. sampai kemudian dia masuk di dalam Kibarul Ulama ya Saudiyah. Ya, Kibarul Ulama itu adalah ya ulama-ulama besar ya yang Nggih, ada di nggih. Saudi pada waktu itu. Karena Itu- setiap omongannya itu ya benar-benar diikuti oleh banyak orang. Tapi kemudian ternyata ya ketika dia meninggal di Mesir, Nggih. ya dia mempunyai kitab itu adalah Hadhihi Hiyal Akhlal. Ini kitab Hadhihi Hiyal Akhlal, dia itu ya dalam halaman pertama itu mengucapkan terima kasih ya kepada Sayyikhi. Sayyikhi itu adalah ya ustadku ya dan setan. Loh, ini yang Dia jadi sudah kontroversi. terbalik. Jadi ketika meninggal dalam kitabnya ya Hazihi Hiyal Akhlal, maka dia berubah menjadi ateis dan meninggalkan sholat. Ini tragis sekali, Pak. Ini Ustaz. tragis sekali dan menjadi pelajaran buat kita bahwa kita tidak mempunyai zona aman. Nah, Nggih. beberapa ulama ya ini kemudian memberikan telaah ya pada kejadian ini. Nggih. Karena apa? Tidak bisa tawadhu. Ora iso Ora iso merendah lembah mana. Nggih, nggih. Meskipun Birawa Birawa Anurogo, Anurogo. ya dia kan sudah mempunyai kitab banyak, Nggih, kedudukannya tinggi, Nggih. menjadi kibarul ulama, diikuti dan jadi panuti banyak orang, tapi Nggih. ternyata dia tidak kuat derajat nek wong Jawa.
ternyata menepuk dada secara tidak Dia langsung. menepuk dada, akhirnya kemudian dia membaca literatur daripada orang ateis komunis, akhirnya dia berubah menjadi orang yang ilhad, ya, yang dia tentang habis-habisan pada waktu muda. Ketika meninggal, ya, dalam Malah dua dia, bukunya itu ya, Ayyuhal Aqal Maro'a, ya, kemudian Hazihiyal Akhlal, dalam dua buku ini ya dia mengaku sudah meninggalkan sholat. Oh, ini sebelum terlambat saya ngomentar ini Pak Ustadz. Ini kan berbahaya sekali dan apalagi kita yang tidak mempunyai kapasitas keilmuan. Yes, tidak dia apa-apa. Kita ngaji saja yang masih jarang-jarang. Berinteraksi dengan Quran saja kadang-kadang kita masih malas. Bahkan untuk ngangsu kaweruh saja kita masih gontok-gontokan. Ini saya ini Ustaz. Ternyata yang begitu kalibernya ya Pak Ustadz, bisa berubah arah 180 derajat. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Mengqala fi qalbihi, apabila di dalam hatinya misqala dzarratin minal kibr,